Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dan pemirsa channel Memori Santri dimana saja berada rahimakumullah, bagaimana masih tetap semangat kan mengikuti kajian di channel ini? Ya harus semangat dong, karena selama panjenengan semangat, telaten dan istiqomah mengikuti kajian di channel Memori Santri ini, insya Allah panjenengan tidak menjadi orang yang defisit ilmu. Oke. Setuju ya? Alhamdulillah. Nah sahabat-sahabat channel Memori Santri rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita ya. Masih dalam kajian Madrasah Amil, dimana video yang sebelumnya, video terakhir, kita telah membahas dan mengkaji bersama-sama adalah orang-orang yang wajib kita zakati. Di antaranya adalah orang lain ya, karena ketika kita berkewajiban untuk membayar zakat, berarti kan pertama yang kita bayari adalah zakat kita sendiri, istri, anak, orang tua, dan budak. Nah ini ada beberapa permasalahan ya yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu namanya orang Jawa, itu biasanya kan tanggung jawab orang tua itu luar biasa. Anaknya sudah mandiri, itu pun orang tua itu masih repot-repot membayari zakat anaknya. Nah, dalam kasus inilah kita akan membahas permasalahan tersebut sebagai pengembangan dari kajian pada video sebelumnya, yaitu menzakati anak yang bekerja di perantauan. Dimana dalam video sebelumnya kan anak ini zakat fitrahnya menjadi tanggung jawab orang tua. Satu catatannya, anaknya Islam, kemudian anaknya ini masih wajib dinafkahi oleh orang tua. Wajib dinafkahi oleh orang tua itu karena anaknya masih kecil atau sudah besar tapi tidak mampu bekerja. Semisalkan cacat tubuh atau sakit ya yang berkepanjangan sehingga tidak mampu bekerja, maka dalam kondisi seperti ini nafkahnya menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga orang tua juga bertanggung jawab atas nafkahnya, atas zakat fitrahnya. Dan untuk anak yang sudah besar yang mampu bekerja bahkan sudah kaya, ini sama sekali bukan tanggung jawab orang tua. Nah ini dalam kondisi seperti ini, bagaimanakah ketika orang tua itu menzakati anaknya? Dalam kasus tadi ya, menzakati anak yang bekerja, bahkan sudah bekerja di perantauan. Ini bagaimana? Kita lihat salah satu keterangan yang berada di dalam Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar juz 2a Sahifah halaman 276. Di sana dikatakan begini, Far'un lau akhraja min malihi fitrata waladihi as-saghir jaza. Ada cabangan permasalahan. Andai kata ada orang tua mengeluarkan zakat untuk anaknya yang masih kecil dan menggunakan harta pribadinya, artinya harta orang tuanya, itu diperbolehkan. Wa ingkana as-saghiru ghaniyan, walaupun si anak ini anak yang kaya, ya masih kecil sudah kaya. Ini bagaimana kalau orang tua menzakati anaknya menggunakan harta pribadi si orang tua? Ini tidak apa-apa, karena fali annahu yastakillu bitamlikihi fa'aka annahu mallakahu thumma akhraja anhu. Kenapa? Dikarenakan orang tua yang anaknya ini masih kecil, orang tua punya kemampuan tasarruf yang kuat sekali, sehingga seakan-akan dia itu memberikan zakat fitrah itu kepada anaknya, kemudian dia terima sendiri, kemudian setelah itu dia bayarkan kepada para mustahik zakat. Itu bisa kalau anaknya ini masih kecil meskipun sudah kaya. Berbeda
dengan wal jaddu fi maknal ab, posisi kakek dalam kasus ini sama dengan posisi seorang ayah atau orang tua. Wa hadza bi khilafil walad al kabir, ini berbeda dengan anaknya yang sudah besar. Fa innahu la yakhruju anhu la yukhriju anhu illa biiznih kal ajnabi. Maka jika anaknya ini sudah besar, maksudnya sudah balik, maka orang tua tidak boleh mengeluarkan zakat anaknya kecuali atas izin dari anak yang bersangkutan tersebut, kal ajnabi, sebagaimana orang lain. Nah, kalau kita simpulkan dari sekelumit keterangan ini, sahabat rahimakumullah, artinya apa? Dalam kasus menzakati anak yang berada di perantauan, ini berarti anaknya ini sudah balik dan ini bahkan dia sudah bekerja, maka orang tua tidak boleh menzakati anaknya kecuali kalau ada izin atau konfirmasi dari anak yang bersangkutan. Alasannya kenapa? Karena yang namanya ibadah itu harus ada niatnya dari orang yang bersangkutan. Kecuali kalau telepon dulu, nelpon orang tuanya, nak kamu tak zakati oleh, misalkan begitu. Oh nggih bah, nggih pak. Lah itu nanti bagaimana ya, niatnya dipasrahkan atau ini tak niati sekalian ya, sampean ndak usah niat-niatan. Oh nggih siap pak. Lah itu bagaimana? Itu tidak ada masalah terkait apa? Pembayaran ya, terkait pembayaran zakatnya. Cuman di sini sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam, masih ada juga permasalahan bahwa dalam kasus ini terjadi yang namanya nakluz zakah. Karena prinsipnya itu ketika kita berada dalam suatu daerah dan kita wajib membayar zakat, berarti zakat itu untuk siapa? Untuk para mustahikin di daerah di mana kita berada. Dan sementara dalam kasus ini kan anaknya ada di seberang sana, di mungkin malah di luar negeri. Nah, ini kemudian kita bayarkan zakatnya di sini, kita berikan kepada para mustahik di sini. Ini sebetulnya tidak diperbolehkan menurut pendapat yang kuat, tapi menurut pendapat yang lemah bahwa nakluz zakah ini diperbolehkan, maka dari sisi ini ada solusi. Tapi bagaimanapun yang lebih baik adalah biarlah si anak itu melaksanakan kewajiban pembayaran zakatnya sendiri. Nah sahabat rahimakumullah, selanjutnya adalah misalkan ada orang tua memiliki anak yang di pesantren, itu bagaimana? Itu hampir sama permasalahannya ya. Anak di pesantren itu misalkan sudah balik, cuman kemudian karena dia sibuk mencari ilmu sehingga tidak bisa bekerja, maka dalam keadaan seperti ini kewajiban nafkahnya adalah masih menjadi tanggung jawab orang tua. Ketika ini masih menjadi tanggung jawab orang tua, berarti kewajiban zakat fitrahnya ini juga menjadi tanggung jawab orang tua. Cuman ini tadi juga masih ada permasalahan ya, ada masalah terkait dengan nakluz zakah. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, nakluz zakah tidak boleh. Pendapat yang kedua, nakluz zakah atau pemindahan zakat itu boleh-boleh saja. Sehingga mengikuti pendapat yang lemah ini menjadi tidak ada masalah. Untuk video kali ini kita cukupkan. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.